Megaka panggorengan yang telah berhadir dan juga hadirin yang telah hadir dalam masjid ini, sama-sama kita ketahui bahawa semalam adalah 1 Muharram 1447 Hijriah, hari Jumat. Dan perlu kita ingat, penanggalan di zaman Rasulullah belum ada. Tidak ada penanggalan di zaman Rasulullah. Ini adalah suatu hal yang baru setelah Rasulullah wafat. Ditetapkan tahun baru Islam disebut dengan Hijriyah adalah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau yang merancang, menulis Al-Quran juga beliau yang merancang, menetapkan tahun baru Islam juga beliau yang merancang. Ditetapkanlah nama tahun itu Hijriyah, mengambil dari momen hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Padahal hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu adalah bertepatan di bulan Rabiul Awwal, bukan di bulan Muharram. Tapi nama tahunnya dipakai dengan nama momen itu, hijrahnya Nabi, maka disebutlah dengan tahun Hijriyah. Dimulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Dan kita telah mendengarkan atau sudah membaca pada surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Ternyata dalam 1 tahun itu kata Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita disuruh memperbanyak kebaikan dan kita sudah kaji dan gali kebaikan apa saja yang akan kita lakukan di 4 bulan haram. Dan kita sudah masuk sekarang ini tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Apa yang harus kita pelajari, kita petik dari momen ini? Pertama adalah dipertemukannya Adam dan Hawa adalah di bulan Muharram. Tertulis dalam Al-Quran, Adam dan Hawa setelah bertemu lantas berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dibaca Adam dan Hawa terus. Allah menurunkan Adam dahulu. Dalam sejarah disebutkan di pegunungan Himalaya. Riwayat lain menyebutkan di gunung Sri Lanka yang disebut dengan Adam's Peak. Ada jembatan Adam di Sri Lanka menyeberangi lautan. Itu yang mereka pahami dalam riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan di India, itu di pegunungan Himalaya. Sementara nenek kita, nenek dalam bahasa Arab adalah jaddatun. Kalau kakek jaddun, kalau nenek bahasa Arabnya jaddatun. Diturunkan dia di pinggir Merah. Tempat pendaratan itu disebut dengan pendaratan pertama Hawa. Bahasa Arabnya Maqbarah Hawa. Kalau kita punya kesempatan berangkat haji atau umrah, tapi umrah itu biasanya kalau haji tidak mungkin karena waktunya sempit. Sampai di bandara Jeddah, putar dulu ke pinggir pantai. Ada dibuat monumennya, ada dibuat tubuhnya
Maqbar Hawa. Di tempat itulah dulu pertama kali nenek kita Hawa dulu, sehingga tempat itu disebut dengan nenek. Bahasa Arabnya Jeddah, kan? Itu makanya disebut Jeddah. Bayangkan dari India sampai ke Jeddah tidak ada informasi kepada Adam bahwa istrinya ada di Jeddah. Dia mencari ke sana kemana? Wallahu a'lam berapa lama mereka terpisah. Dari kejauhan Hawa sudah melihat seperti yang kukenal, seperti sosok Adam dari kejauhan. Dia pun menatap dari kejauhan. Ada, lalu ada pun menoleh mencari, rupanya di atas bukit. Maka bukit itu disebut dengan Jamal Rahmah. Muncul kembali kasih sayang. Jamal Rahmah, bukit kasih sayang. Indah bah simak sayang masih dibuat kan di tempat maksiat di mana bersayang. Jamal Rahmah bahasa Arab. Lalu naik Adam bertemu dengan Hawa. Nah, dibuat monumennya di situ kan, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Lalu mereka saling mengenal kembali. Bukit itu disebut dengan Jabal Rahmah. Tempat itu, lokasi itu disebut dengan Padang Arafah. Mereka saling mengenal kembali. Padang Arafah itu ada batasnya. Itu sebabnya kerajaan Arab Saudi tidak bisa membuka seluas-luasnya orang berhaji. Karena untuk wukuf di Arafah ada batasan tempat itu. Siapa yang wukuf di luar batas itu, di luar area Arafah, tidak dianggap memenuhi rukun haji. Makanya jangan salah kita menduga kenapa dibatasi. Enggak dibebaskan. Karena tempat itu punya batasan, punya luas yang terbatas. Orang yang bisa menempati itu terbatas jumlahnya. Maka perlu pembatasan. Jadi itulah yang disebut dengan Arafah. Biasanya ada garis-garisnya. Ini Arafah, marhaban di Arafah, selamat datang di Arafah, welcome to Arafah. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Indonesia sudah dibuatkan tulisan spanduk di Arab Saudi. Jadi itu terjadi di bulan Muharram. Dalam tafsir disebutkan bahwa pertemuan Adam dan Hawa terjadi di bulan Muharram. Nah, itu sebabnya awal tahun baru Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Dengan kuinang lagu najong, lagu najong di bulan Muharram mulai Rasulullah Adam alaihi salam dohot si di Hawa di Parsuun di Padang Arafah. Jadi disairkan itu adalah penjelasan dalam tafsir. Itu kemuliaan bulan Muharram. Lalu apa lagi? Bulan Muharram adalah bulan berlabuhnya bahtera Nuh alaihi salam. Setelah Nuh alaihi salam menyelamatkan orang beriman, lalu air pun surut. Allah perintahkan hujan berhenti. Lalu Allah perintahkan bumi sedot air ini, hisap semua air. Maka air bah atau air bandang, air banjir itu surut, hujan pun berhenti. Maka berlabuhlah, terdamparlah kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Di Bukit Judi itu pun terjadinya di bulan Muharram. Itu kelebihan bulan Muharram. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, setelah pindah sewaktu Rasulullah berada di kota Makkah, orang-orang banyak yang berpesta.
atau memperingati 10 Muharram. 10 bahasa Arabnya Asyura. Bahasa Arabnya Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, hari apakah ini? Kenapa kalian mengagungkan, membesarkan? Lantas orang-orang menjawab, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa kallamullah dari kejaran Firaun. Maka untuk menghormati Musa dan orang-orang yang selamat itu, maka kami buatkan pesta. Apa jawab Nabi Muhammad? Justru aku lebih berhak menghormatinya. Maka Rasulullah berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram. Dan banyak hadis-hadis menjelaskan itu, termasuk yang puasa di 10 Muharram, aku harapkan, kata Rasul, aku harapkan dosaku diampuni setahun yang lalu. Cuman itu, kalau puasa Arafah dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu bedanya. Lebih hebat puasa Arafah 9 Zulhijjah. Tapi kalau 10 Muharram disebutkan dihapus, aku harapkan, itu baru aku harapkan. Rasulullah berharap dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Hadis kedua, setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah, tadi kan masih di Makkah, pindah ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi begitu menghormati 10 Muharram, begitu mengampungkan 10 Muharram. Rasulullah tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Rasulullah tidak ingin umatnya mengikuti sama ibadahnya dengan orang Yahudi. Maka Rasulullah buat kebijakan, besok aku akan puasa dari tanggal 9, 10 bahasa Arabnya Asyura. Kalau 9 bahasa Arabnya Tasu'a. 9 Tis'atun 9. Maka puasa hari ke-9 disebut dengan Tasu'a. Maka para sahabat yang sebelumnya hanya puasa 10 Muharram, setelah hijrah ke Madinah, mereka berpuasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Itu yang terbaru setelah hijrah ke Madinah. Lalu ada yang mengamalkan 10 dan 11. Berarti boleh, silahkan ibu-ibu sekalian. 3 hari itu puasa, itulah yang lebih baik. 9 Muharram, 10 dan 11. Itu disebut dengan puasa Muharram. Atau 9 dan 10. Kalau lupa atau misalnya tidak sempat, maka 10 dan 11. Karena Rasulullah tidak ingin sama dengan orang Yahudi, hanya menghormati di tanggal 10. Itu periode Madinah. Tapi setelah turun, ini yang ketiga, setelah turun Quran surah Al-Baqarah 183 yang menceritakan perihal puasa, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bagi seluruh umat Islam, maka Nabi Muhammad tidak lagi menghancurkan puasa Asyura dan melonggarkannya. Setelah turun ayat puasa atau Al-Baqarah 183, apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah. Siapa yang tidak berpuasa, tidak mengamal. Artinya Rasulullah tidak ingin menghancurkan, karena puasa adalah ibadah, juga tidak ingin melarang. Maka itu kan dalam hadis, 3 hadis, 1 periode Makkah, kedua periode Madinah, yang ketiga setelah turun ayat puasa. Maka kesimpulan ulama fikih, ulama hanya menyimpulkan boleh kita berpuasa di bulan Muharram dengan catatan bukan mengikuti, bukan menyamai dan menyerupai orang-orang kafir. Caranya puasalah di tanggal 9 Muharram dan 10, atau 10 dan 11.
Kalaupun puasa hanya di tanggal 10 Muharram, tapi dengan niat lillahi ta'ala, bukan meniru-niru orang Yahudi. Itu catatan. Karena yang memuliakan bulan Muharram bukan cuma orang sunnah, bukan cuma kalangan ahli sunnah, semua sekte menghormati Muharram. Dalam ajaran Syiah, di tanggal 1 Muharram mereka akan buatkan pawai, mereka akan turun ke jalan. Dari semarak menyambut tahun baru Islam itu lebih semarak orang Syiah di Iran atau di Irak sebahagian. Kalau di Indonesia di puncak raya Bogor, di sana mereka lebih banyak orang Syiah. Dan kadang-kadang kita ikut-ikutan tanpa tahu sebab-sebabnya. Dan juga 10 Muharram, lihatlah orang-orang Syiah itu akan menyakiti, menganiaya diri sendiri, membanting, memukul, atau membantingkan kepala ke tempat-tempat keras, atau mereka mencambuk badan sendiri. Itulah Syiah. Kalau di TV ada namanya siaran televisi HD TV, itu nggak usah ditonton. Mereka pakai sorban, besar sorbannya, perempuan pakai cadar. Tapi itu adalah paham Syiah yang sesat. Syiah. Jangan karena penampilannya kita anggap itu adalah ahli sunnah, bukan. Itu orang Syiah. Nama TV-nya HD TV. Kalau saya lebih baik itu dihapus, biar anak-anak tidak menonton siaran HD TV. Atau di internet mungkin sudah banyak bertebaran bulan Muharram mengenal Al-Husain, Imam Husain, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, buah hati Fatimah. Bagus kalimatnya, memuji dan menyanjung cucu Rasulullah, tapi itu muncul di bulan Muharram. Itu orang Syiah. Jadi kita sebagai orang sunnah harusnya itu memperhatikan, jangan sampai ikut-ikutan. Menghormati Muharram adalah untuk mengikuti orang-orang sesat atau orang-orang kafir. Itu yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tadi. Bulan Muharram adalah diselamatkannya Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dari kejaran Fir'aun. Ini juga akan kita perdalam, karena ini momennya adalah Muharram 3 tadi. Pertama, pertemuan Adam dan Hawa di padang Arafah. Yang kedua, berlabuhnya atau bersandarnya bahtera Nuh alaihissalam di Bukit Judi. Yang ketiga, Allah selamatkan Musa dan orang-orang yang beriman dari kejaran Fir'aun. Tersebut dalam surah Yunus ayat 92. Mohon maaf, surah Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Silakan baca di rumah nanti. Surah Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Dalam ayat ini Allah sebutkan, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah. Itu janji Allah. Allah selamatkan jasad Fir'aun, jasadnya, kalau ruhnya sudah dicabut. Dan sampai sekarang ayat ini telah tetap tertulis dalam Al-Quran, dan jasad Fir'aun pun tidak bisa dihanguskan atau tidak bisa dihilangkan. Banyak sudah orang berupaya mencuri, merampok, merampas itu, tapi karena sudah dijamin dalam Al-Quran, kami selamatkan jasadmu. Perhatikan, sudah sangat tua jasad Fir'aun, maksud dengan bumi Fir'aun. Jasad Fir'aun ada di museum di Mesir, bisa kita kunjungi, bisa kita lihat. Kalau tidak ingin melihat atau tidak sempat, di internet sudah bisa ditonton bagaimana jasad Fir'aun.
Tapi pesan Allah kenapa diselamatkan? Agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah Firaun. Tapi banyak orang tidak mengambil pelajaran darinya. Sebab itulah mari kita pelajari tentang kisah Firaun dan juga perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dulu Firaun adalah orang yang baik. Dia baik, sangat baik. Menjadi buruk gara-gara dia bermimpi suatu malam bahwa datang anak kecil memegang mahkota yang ada di kepalanya. Lantas bermain-main mengambil mahkota di kepalanya dan dimain-mainkan anak itu. Di pagi hari Firaun pun mengumpulkan penasehat kerajaan. Alasan di dana si baso bahasa pasaran kadatuan, jadi sebenarnya si baso dikumpulkan si baso atau dikumpulkan penyihir kerajaan. Apa kata mereka? Wahai Firaun, dari mimpimu itu akan lahir seorang anak laki-laki. Setelah dewasa ia akan menjadi musuh bagi kekuasaan dan pemerintahanmu ini akan terganggu oleh kehadiran. Jadi bagaimana menurut kalian? Tanya Firaun. Bagusnya sebelum dia ini dewasa kita bunuh dan kita sembelih waktu lain. Bagaimana caranya? Ya buatkan keputusan. Setiap anak yang lahir laki-laki dibunuh, disembelih. Yang perempuan biarkan dia. Tertulis dalam Al-Quran, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih anak laki-laki kamu dan dibiarkan hidup anak perempuan kamu. Tapi pikir-pikir setelah dilaksanakan penyembelihan, banyak sudah bayi-bayi yang baru lahir masih merah, bayi orok sudah disembelih di depan ayah ibunya. Pas baru lahir, bahkan belum lahir sudah ditunggu-tunggu para tentara. Dapat dia dalam mana itu anak turun, apalah lain koyok, sadis kan? Dipikir-pikir kalau sudah banyak dibunuh, berarti kemudian hari siapa yang akan membantu kita membajak tanah, menanam, mengolah pertanian, yang akan memasak, yang menjadi budak? Karena suku Qibti atau suku Firaun itu adalah suku berkelas, kastanya tertinggi. Sementara Bani Israel dianggap kasta terendah. Kalau semua Bani Israel mati, siapa yang akan jadi budak? Jadi dibuatlah keputusan terbaru. Setelah beberapa tahun dilaksanakan, diperbaharui keputusan itu. Tahun ini dibuat penyembelihan buat anak laki-laki. Tahun depan tidak ada penyembelihan, biarkan hidup laki-laki yang lain. Baru tahun ketiga sembelih lagi. Tahun keempat istirahat, jangan ada penyembelihan. Di saat itulah lahir seorang laki-laki yang bernama Harun. Itu Harun. Abang Nabi Harun daripada Musa. Lebih dahulu Harun lahir. Setelah Harun, lalu tahun setelah Harun dilahirkan, muncul peraturan sembelih lagi. Dibaliknya bebaskan, tidak penyembelihan. Setelah itu muncul lagi peraturan sembelih laki-laki. Di situlah Musa. Berarti ada selisih Harun dengan Musa sekitar 3 tahun lebih, atau sekitar 3 tahun. Di waktu lahir Musa, ibundanya dirahasiakan, tapi dukun beranaknya ini masih hidup. Ibunda Nabi Musa khawatir akan disampaikan informasi ini kepada pihak kerajaan bahwa dia melahirkan putra seorang laki-laki. Sudah lebih dari 1 bulan ibunda Musa ini merahasiakan. Akhirnya dia suruh putrinya bernama Maryam, dalam bahasa lain disebutkan Miriam binti Imran. Imran nama ayah Nabi Musa. Lalu hanyutlah, lalu dipungut oleh Asyah binti Musa, yang kebetulan adalah istri dari Firaun.
diberi nama Musa. Mu artinya pohon, Sa artinya air. Jadi Mu dan Sa, pohon yang terus mengalirkan air, berarti simbol kesejahteraan. Siapakah yang memberi nama Musa? Ya pihak Fir'aun, bukan ayah ibunya. Mangguar Musa, so Musa buar dia, Fir'aun mangguari. Karena Fir'aun adalah menjadi bapak angkatnya kan, atau bapak asuhnya. Setelah Musa dewasa, dia berkelahi dengan seseorang yang merupakan pemilik kerabat dekat dari Fir'aun. Gara-gara bertengkar dengan Bani Israel bernama Musa Samir. Si Musa juga namanya tapi dari Samar. Dari Samar disebut dengan Musa Samir. Musa, itakanlah sa kahangi buat tapi sarupo di belahau. Wahir ni paninju Musa kahangi di Fir'aun ni mati. Ipamberweri si Musa Samir. Ang uho makawat Musa, may bungo kami di Fir'aun. Ang uho na buko. Sejak naman ni orang kau kema ni kilo. Lari Musa, pergi dia merantau jauh, sampailah dia ke negeri Madayan, bertemu dengan seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Shu'aib, dan punya putri namanya Sofura. Baru ni Nabi Shu'aib ada warna Sofura. Sofura mana marah anak bini itolong Nabi Musa tadi. Mulak Sofura itu kulit goyahnya ayah. Ada ngisuruh poso-poso dengan orang kualak laro di perantau. O kaneh na tolong maho abi baru bubuh mayang kami alak layan nakmo. Mahidot tolong ayah kita undak malang puso-puso ipimulay mangan puso palarap yang kari duduk kita lebih baik. Maka Sofura pun mengundang Musa. Di saat Sofura masih berjalan dari rumahnya ke tempat terakhir mereka bertemu dengan Musa, Musa duduk menyandar di satu pohon. Ahmad wahdi Musa, oh Tuhan kuleh mana maju paman nasuadong dari solkong si solkong ebeng pengano berikan aku ya Allah rezeki makanan. Belum selesai Musa berdoa kepada Tuhannya, langsung datang perempuan mengundangnya makan. Kalau mukul maduai kan? Musa berdoa, Sofura datang. Akhirnya Shu'aib menawarkan, kalau kau mau membantu pekerjaan di sini selama 8 tahun, maka kau akan kunikahkan dengan putriku Sofura. Kalau mau kau genapkan jadi 10 tahun, itulah yang lebih baik. Akhirnya Musa menggenapkan 10 tahun. Baru dia pulang ke Mesir membawa seorang istri bernama Sofura. Jadi Sofura ini nama istri Nabi Musa. Di tengah jalan turun wahyu. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkat kaum Musa ke Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Allah membekalinya dengan tongkat penggembala, tongkat biasa, tapi kalau dilempar bisa menjelma jadi ular. Musa memasukkan tangannya ke dalam sakunya lalu dia keluarkan, maka memancarkan cahaya yang sangat terang sampai dia ke kampung halamannya, bertemu kembali dengan keluarganya. Namun Musa di waktu kecil lidahnya bermasalah, karena dulu pernah dites Fir'aun, apakah dia ini dan menjadi musuh penghalang bagiku, dibuat bara api dan buah apel. Ternyata Musa mau mengambil buah apel, lalu Jibril menangkap Musa dan diarahkan ke bara api dimasukkan ke mulutnya sehingga lidahnya terbakar. Maka setelah dewasa, lidah Musa tidak sepasih orang biasa berbicara. Maka dia pun mengajukan proposal permohonan kepada Tuhan, kepada Allah. Apa doa Musa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan, dari lisan, karena lidah Musa tidak normal. Dan angkatlah Harun saudaraku itu sebagai rasul. Itu sambungan ayatnya, Allah kabulkan. Makanya Nabi Harun menjadi nabi dan rasul atas doa Nabi Musa alaihissalam.
Akhirnya mereka berdua berangkat. Ketika Musa sudah memenangkan